Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1711. Harvey menyipitkan matanya saat mempelajari Shindan Wei Kendo Hall sebentar. Lalu, dia berbalik. Cepat atau lambat, dia akan datang dan menantang mereka. Namun, ini bukan harinya. Dia mengikuti Cynthia ke budokan Longmen. Arsitektur kuno Mordu dapat dilihat di sekitar tempat itu. Itu pemandangan yang cukup elegan. Dari setiap cabang Longmen, cabang di Mordu adalah salah satu yang lebih kuat. Selain grup Kaizen, yang dianggap sebagai angsa yang bertelur emas, ada lebih dari 100 budokan lainnya yang termasuk dalam cabang Longmen Mordu yang tersebar di seluruh negeri. Yang ada di depan Harvey saat ini adalah budokan pertama mereka. Budokan ini sering digunakan oleh murid-murid Longmen untuk menyempurnakan keterampilan mereka, sekaligus bertindak sebagai pusat perekrutan massa. Playboy kaya dan wanita kaya senang jika nama mereka melekat pada budokan ini. Banyak yang akan menghabiskan $1.500 per bulan hanya untuk kehormatan itu. Di samping budokan Island Nation, Taekwondo Budokan Country J tampaknya memiliki tujuan yang sama juga. Budokan lain yang tak terhitung jumlahnya memiliki tujuan yang sama. Sementara cabang Longmen Mordu memang memiliki sekitar ratusan ribu murid, 70% dari mereka hanya ada di sana untuk membelanjakan uang. 30.000 murid adalah murid inti dari cabang Longmen Mordu. Mereka akan berpartisipasi dalam segala macam hal yang berkaitan dengan seluk-beluk cabang. Saat Cynthia membawa Harvey ke budokan, tempat itu sudah penuh dengan orang. Orang-orang berjubah sudah ada di dalam, berdebat satu sama lain. Brian, Tamara, dan yang lainnya kemudian muncul ketika mereka melihat Harvey dan Cynthia telah tiba. Senyum lebar terpampang di wajah mereka. Selamat siang, Tuan York. Kami salah tadi malam. Kami di sini untuk meminta maaf. Untuk menunjukkan ketulusan kami akan membayar makan siang hari ini. Tidak perlu menahan diri. Benar, kami sudah menemukan berliannya. Aku memang meninggalkannya di dalam mobil. Aku minta maaf. Tuan York, tolong jadilah pria yang lebih besar dan beri kami kesempatan untuk menebus diri kami sendiri. Mari kita semua berteman mulai sekarang. Kita harus tetap bersatu melalui tebal dan tipis. Brian dan yang lainnya sangat bersemangat. Bahkan terlalu hormat. Cynthia terkejut dengan itu semua. Dia segera merasakan bahwa orang-orang ini tidak berguna, tetapi dia tidak tahu persis apa yang mereka rencanakan. Harvey tenang. Tentu. Karena kalian semua tahu bagaimana memperbaiki kesalahan kalian, tentunya kita bisa berteman. Hahaha. Ini bagus. Kamu mengatakannya. Brian melingkarkan tangannya di bahu Harvey, tersenyum hangat. Kudengar kamu 1 atau 2 tahun lebih tua dari kami, Harvey. Kamu akan menjadi kakak kami mulai sekarang. Kakak beradik. Saat kami melihat Tuan York di masa depan, kami akan memanggilnya kakak. Brian membungkuk hormat. Kakak. Tamara dan yang lainnya mengikuti dan berteriak serempak. Kakak. Mata Cynthia berkedut. Dia tidak percaya ini terjadi. Harvey, di sisi lain, melontarkan senyum hangatnya sendiri kepada mereka. Dia acuh tak acuh terhadap keanehan mereka. Halo semuanya. Jika kalian semua di sini hanya untuk memberiku gelar, mari kita akhiri di sini. Ada yang harus aku lakukan, jadi aku akan pergi sekarang. Harvey berputar, siap untuk pergi. Brian dengan cepat mengambil tindakan. Dia dan pasukannya tidak datang ke sini hanya untuk memanggil seseorang, kakak, dan mempermalukan diri mereka sendiri. Mereka ada di sini karena alasan yang sangat bagus. Sebelum Harvey bisa mengatakan apa-apa lagi, seorang pemuda jangkung dan tampan keluar dari pelataran dalam budokan. Dia tersenyum tipis. Heh, Tuan Muda Hall, aku sudah memberi tahumu. Jika kau tidak ingin mati, kau selalu dapat kembali ke sini dan menantang budokan kami. Apakah kau berpura-pura tidak bisa mendengar apa yang aku katakan? Bab 1712.
Jantung Cynthia berdetak kencang saat melihat pria itu. Dia tidak lain adalah saudara dari Jenderal Besar Justin Walker, Gabe Bowie. Gabe bukan hanya seniman bela diri yang cukup terampil, tapi dia juga penerus salah satu tetua dari Longmen. Di dalam generasi Longmen yang lebih muda, dia dianggap sebagai murid terbaik kedua setelah Rahel. Dengan latar belakang dan kemampuannya, dia bisa dianggap sebagai sosok yang kuat di kalangan elit Mordu. Dikatakan juga bahwa dia menikmati tawuran di Budokan. Namun, Gabe agak bermusuhan dengan Brian. Hubungan mereka kurang ideal. Gabe, kau pikir kau ini siapa? Seseorang sepertimu berani menyinggung kami. Brian memberinya senyum aneh. Oh, kau mendatangiku. Gabe menyeringai main-main. Brian, yang sering bertarung melawannya menggunakan reputasi Denzel sebagai tameng, bertingkah garang seperti biasanya hari ini. Gabe melirik Brian dan pagar betisnya yang biasa. Kemudian, mata Gabe tertuju pada Cynthia. Mereka langsung menyala. Menarik. Jadi kau di sini hari ini untuk memberiku seorang wanita. Katakan padanya untuk tinggal dan bermain denganku. Jika kau melakukannya, aku berjanji tidak akan memukulmu. Berkata demikian, Gabe menunjuk dengan angkuh ke arah Cynthia. Ekspresi Cynthia menjadi gelap. Brian balas menyeringai ke arah Gabe dan menjawab. Kau pikir kau ini siapa, Gabe? Aku memiliki karakter besar yang mendukungku sekarang. Dia. Sebelum Brian bisa menyelesaikannya, Harvey menembak menembus kerumunan seperti peluru dan menamparkan keras wajah Gabe yang tinggi dan perkasa. Tamparan. Gabe tidak bisa bereaksi tepat waktu. Sebuah cetakan telapak tangan besar muncul di wajahnya, dan pada detik berikutnya, dia terbang tepat ke dinding terdekat. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Harvey menyekat tangannya dengan kertas tisu dan berkata dengan tenang. Yakinlah, Tuan Muda Holt. Aku pastikan untuk memenangkan kembali martabatmu. Brian dan para pengikutnya tercengang. Harvey terlalu cepat. Mereka bahkan tidak bisa bereaksi terhadap apa yang baru saja terjadi. Gabe memegangi wajahnya, geram. Dia membentak. Bunuh mereka semua. Dalam sekejap mata, beberapa orang yang masih saling bertarung semuanya berhenti dan bergegas menuju ke arah Gabe. Mereka semua adalah murid Justin dari cabang Longmen Mordu. Mereka memiliki keterampilan tempur yang cukup dan dapat dianggap cukup terampil. Brian dan para pengikutnya juga dianggap terampil. Jika tidak, bagaimana mereka berani melawan Gabe? Dalam waktu kurang dari 1 detik, kedua belah pihak jatuh ke dalam kekacauan total. Namun, mereka memastikan untuk menyerang hanya dengan tinju dan tendangan mereka. Tidak ada yang berani mencabut senjatanya. Lagi pula, satu sisi didukung oleh cabang Longmen Mordu, sedangkan sisi lainnya didukung oleh Denzel. Cederanya baik-baik saja. Tetapi jika kehidupan manusia terlibat, semuanya akan berada dalam masalah besar. Meskipun itu adalah perkelahian fisik yang sederhana, kedua belah pihak bertarung dengan sekuat tenaga. Pemandangan itu sangat kejam, dengan semua orang bertarung sengit satu sama lain. Kau keparat. Pengawal sialan. Pergi ke neraka. Terperangkap dalam kekacauan, Brian sangat marah. Dia mengutuk dalam hati. Dia telah merencanakan segalanya. Ini hanya langkah pertama. Dia akan memanggil Harvey sebagai kakaknya, lalu memaksa Harvey untuk melawan Gabe. Jika Harvey kalah, Gabe akan melumpuhkan Harvey. Jika Harvey menang, maka Brian dapat melanjutkan rencananya dan mengadu Harvey melawan Rahel. Sayangnya, Brian tidak menyangka Harvey menyingkir dan menamparkan Gabe, menyebabkan pertengkaran besar antara kedua belah pihak. Bab 1713. Tuan Muda Holt. Seseorang mencoba menyelinap ke arahmu. Bebek, Tuan Muda Walker. Lakukan anjing ke bawah. Tamara, tampar pria di sebelah kirimu. Gunakan kepalamu untuk menghancurkannya selanjutnya. Cantik. Kedua belah pihak bertempur, dan seluruh budokan jatuh ke dalam kekacauan total. Di sisi lain, Harvey dengan santai menendang beberapa pria dan berjalan ke pintu masuk, tempat Cynthia berada. Keduanya menyaksikan kegagalan itu dalam diam.
Brian dan para pengikutnya tidak lebih dari playboy kaya, tetapi mereka masih memiliki kecakapan bertarung untuk setidaknya membuat perkelahian tidak terlalu sepihak. Harvey hanya memberi mereka beberapa petunjuk, tetapi Brian berhasil bertahan melawan Gabe dan yang lainnya. Brian dan para pengikutnya sangat ingin mencekik Harvey sampai mati, tetapi tidak ada jalan kembali. Mereka memanfaatkan nasihat Harvey dan segera secara tidak sadar mulai mengandalkannya. Kakak ipar, bukankah buruk bagi kita jika kita hanya menonton bagaimana semuanya berjalan? Bukankah kita harus pergi dan membantu juga? Cynthia bertanya, agak khawatir. Kamu bodoh. Harvey menjentikkan dahi Cynthia dengan ringan. Bahkan jika kepala preman ini dihantam, itu bukan urusan kita. Kamu tidak serius menganggap mereka sebagai teman hanya karena mereka memanggilku kakak sekarang kan? Cynthia menjulurkan lidahnya dengan kesal. Dia hampir melupakan hal itu. Lagi pula Brian dan pasukannya tidak berguna, jadi mengapa saudara iparnya harus berusaha keras untuk menyelamatkan mereka? Keduanya berdiri tepat di pintu masuk, menikmati kekacauan tanpa hambatan di depan mereka. Jika ada yang pergi ke selatan, tidak akan sulit bagi mereka untuk menyelinap pergi. Kalian berdua. Melihat sikap acuh tak acuh Harvey dan Cynthia, Brian mendidih karena marah. Dia berkelahi dengan hatinya. Dia tidak menyangka Harvey bajingan itu begitu tak tahu malu. Harvey memberi lebih banyak petunjuk, bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan kemarahan di wajah Brian. Brian bertarung dengan penuh semangat, mengikuti setiap kata dari nasihat Harvey. Akibatnya, tidak ada seorang pun di pihak Gabe yang berhasil menekan Brian sepenuhnya. Biasanya, pertarungan dengan Gabe dan anak buahnya akan berlangsung paling lama 3 hingga 5 menit, dan diakhiri dengan kekalahan di pihak Brian. Namun di bawah instruksi Harvey, pertarungan berlangsung lebih dari 10 menit. Brian dan yang lainnya sangat gembira. Lawan mereka biasanya akan mengalahkan mereka, jadi mereka tidak pernah bermimpi akan berada di atas angin. Kau keparat. Gabe menginjak perlahan, mendidih karena marah. Tamparan Harvey sebelumnya menyebabkan luka berat di paru-parunya. Karena itu, dia tidak dapat mengeluarkan bahkan 30% dari kekuatannya selama perkelahian itu. Kebencian tertulis di seluruh wajahnya. Dia menerobos kerumunan dengan sengit meninggalkan hanya untuk sampai ke Harvey. Gabe mengamuk, menakuti Brian dan para pengikutnya. Ini adalah perbedaan terbesar antara seniman bela diri profesional dan seorang playboy kaya yang baru berlatih selama beberapa tahun. Seorang playboy kaya hanya berlatih untuk pamer dalam pertarungan, tetapi tidak untuk mengasah keterampilan mereka dengan baik. Seorang seniman bela diri profesional berbeda. Tidak peduli seberapa playboy Gabe, menjadi murid terbaik di bawah Rahel sudah cukup untuk membuktikan nilainya. Ledakan. Gabe menerobos kerumunan, melemparkan tinjunya dan menebaskan telapak tangannya kemana-mana tanpa pandang bulu. Mereka yang cukup malang untuk menerima serangannya berteriak kesakitan, dikirim terbang ke segala arah. Pukulan ganas Gabe benar-benar menghancurkan anggota tubuh mereka. Mereka yang berdiri di depan Brian semuanya direndahkan. Gabe, yang sekarang menunjukkan ekspresi sedih, berjalan ke arah Brian. Keringat dingin membasahi punggung Brian. Bagaimana mungkin dia menjadi lawan Gabe? Satu langkah salah dan dia mungkin akan dipukuli sampai mati. Bab 1714. Pai. Gabe tidak pernah menderita kerugian. Matanya merah saat dia menghancurkan semua orang di jalannya. Dia menerkam ke depan dengan marah dan melemparkan pukulan berat pada saat yang sama. Niat membunuh merembes keluar dari setiap pori-porinya. Brian ingin menjauh, tetapi Harvey dengan tenang menginstruksikannya. Bergerak setengah langkah ke kiri, lalu lemparkan pukulan kanan tepat di depanmu. Instruksi Harvey sangat sederhana. Brian, yang ketakutan setengah mati, berpegang pada saran Harvey seolah-olah itu adalah sedotan yang menyelamatkan jiwa. Tubuhnya tanpa sadar bergerak sesuai dengan instruksi Harvey. Bang! Brian melangkah ke samping, cukup untuk menghindari serangan maut Gabe. Dia kemudian melemparkan tinju kanannya, dan itu mengenai dada Gabe secara langsung. Puff!
Gabe terhuyung ke belakang saat seteguk darah menyembur keluar dari bibirnya. Dia benar-benar terkejut. Stephen dan yang lainnya sama terkejutnya. Tak satu pun dari mereka yang menyangka Brian bisa membuat Gabe batuk darah hanya dengan satu pukulan. Tercengang oleh pemandangan itu, mereka menghentikan apa yang mereka lakukan dan menonton dengan rahang mengendur. Ini terlalu mengerikan. Stephen dan yang lainnya tidak bisa berkata apa-apa karena kaget. Menurut rencana mereka, Harvey seharusnya melawan Gabe sampai mati. Jadi sekarang, kenapa Brian yang melawan Gabe? Ada yang tidak beres. Tapi tidak peduli seberapa salah semuanya, tidak ada jalan untuk kembali. Brian harus bertarung. Jika Brian ingin keluar, mata Gabe merah. Dia tidak akan pernah membiarkan Brian melarikan diri, bahkan jika Harvey setuju atau sebaliknya. Brian Hall, kau mencari kematianmu. Gabe, yang mulutnya penuh dengan darah, terlihat sangat menyedihkan. Dia dan Brian telah bertarung setidaknya beberapa lusin kali. Setiap saat, Brian akan selalu menjadi orang yang dipukuli hingga babak belur. Gabe tidak pernah menderita satu kekalahan pun melawan Brian, tapi sekarang, dia batuk darah dengan satu gerakan Brian. Pikiran itu membuat isi perutnya terbakar amarah. Gabe menarik napas dalam-dalam, lalu menerkam ke depan dengan kecepatan bola meriam. Tamara memperhatikan, cemas. Tuan Muda Hall, awas. Tapi Harvey dengan tenang menyela sekali lagi. Ayunkan kaki kananmu. Ingatlah untuk memberikan sedikit kekuatan ke dalamnya. Brian tidak punya pilihan selain mengikuti instruksi Harvey. Retakan. Dia dan Gabe memasuki jangkauan satu sama lain. Brian menghindari serangan Gabe tepat pada waktunya, lalu mengayunkan kakinya ke kanan untuk mendaratkan pukulan di pinggang belakang Gabe. Ark! Gabe langsung ambruk ke lantai. Dia mengejang, tubuhnya dipenuhi rasa sakit yang luar biasa. Bahkan setelah beberapa waktu berlalu, dia hampir tidak bisa berdiri kembali. Bagian belakang pinggangnya adalah salah satu titik lemahnya. Gabe tidak mengerti bagaimana Brian berhasil menendang ke sana dengan begitu akurat. Pergi ke neraka. Gabe mengertakkan gigi dan mencoba menerkam Brian sekali lagi, sementara Tamara dan yang lainnya tercengang oleh kejadian yang tidak terduga. Harvey memberikan instruksi lain, tenang dan acuh tak acuh seperti biasa. Jangan bergerak. Ayunkan lengan kirimu ke samping dan lemparkan pukulan kanan tepat di depanmu. Brian terus mengikuti instruksi Harvey, tidak mengeluarkan satu keluhan pun. Dia melontarkan pukulan keras tepat ke tulang rusuk Gabe. Suara keras mengikutinya. Retakan. Suara tulang patah bergema di seluruh budokan. Ark! Gabe terbang di udara, berteriak kesakitan. Ketika dia mendarat di tanah, wajahnya telah kehilangan semua warna. Pukulan sederhana Brian telah mematahkan tulang rusuk Gabe dan menghancurkan martabatnya pada saat yang bersamaan. Gabe sangat marah. Bab 1715. Dengan bagaimana semua orang melihat Brian mengirimnya terbang berulang kali, Gabe merasa martabatnya ternoda dan terinjak-injak. Lagi pula, dia dijuluki murid terbaik di cabang Longmen Mordu, hanya di sebelah Rahel. Tuannya adalah salah satu sesepuh di cabang Longmen Mordu di Aula Tetua, yang juga memiliki pengaruh dan otoritas yang sangat besar yang melampaui pemimpin cabang itu sendiri. Jika Gabe dipukuli oleh seorang playboy kaya, dia lebih suka membenturkan kepalanya ke tanah dan mati. Dia tidak bisa menahan rasa malu. Kau keparat. Mati. Detik berikutnya, Gabe mengambil hiasan pedang panjang Island Nation dari rak dan menebaskannya ke arah Brian. Sekarang, Brian penuh percaya diri. Dia tidak membutuhkan petunjuk Harvey lagi. Brian tahu bahwa Gabe bahkan tidak lagi memiliki 10% kekuatannya selama puncaknya. Brian membelokkan tubuhnya dan menerkam Gabe, dan merebut pedang panjang itu dari tangan Gabe. Dia kemudian mengayunkan pedang pada kesempatan pertama yang dia dapatkan. Puff! Bilah pedang bersinar saat tenggorokan Gabe disayat. Darah merah tua menyembur keluar dari luka besar di lehernya. Gabe langsung lumpuh dan pingsan di tanah. Ah! Tamara menjerit ketakutan. Harvey sudah menutupi mata Cynthia. Dia tidak ingin membiarkannya melihat pemandangan berdarah seperti itu.
Seluruh tempat itu sunyi senyap. Senyum sombong Brian perlahan berubah menjadi seringai. Dia menyaksikan kekacauan di hadapannya, bingung apa yang harus dilakukan. Aku sudah selesai. Berdasarkan rencana awalnya, Harvey seharusnya menjadi orang yang membunuh Gabe. Dan lagi. Tetapi sebelum Brian dapat kembali sadar dan mencatat semua yang telah terjadi, Harvey telah keluar dari budokan bersama Cynthia. Tamparan. Kau gila. Tamparan. Kau pasti orang paling bodoh di dunia. Tamparan. Apakah kau tidak tahu siapa Gabe Bowie? Tamparan. Mari kita bahkan tidak berbicara tentang saudaranya, yang merupakan Jenderal Besar Justin dan dibimbing oleh salah satu tetua Longman. Polisi tidak akan pernah membiarkanmu lolos karena membunuh seseorang di depan umum. 3 lantai di bawah Paramount, Denzel menamparkan wajah Brian, lagi dan lagi, sikap lembut dan sopannya hilang. Terlalu sering, Denzel mengaku sebagai pria anggun yang meremehkan metode kekerasan dalam bisnis. Karena itu, dia tampak tenang dan lembut. Namun, kebodohan Brian terlalu berat untuk ditanggung. Tidak disangka, si bodoh membunuh seseorang di budokan milik cabang Longman Mordu. Tidak peduli apa yang bisa dilakukan untuk menengahi situasi, kenyataan membuktikan bahwa akan ada harga yang harus dibayar. Brian memiliki memar di seluruh wajahnya, dan darah keluar dari mulutnya. Namun, dia tidak berani menunjukkan perlawanan sedikit pun. Dia tahu betul sejauh mana masalah yang dia sebabkan. Jika Denzel tidak menyelamatkannya, Brian pasti akan membayar dengan nyawanya. Kakak Denzel, aku tidak bersungguh-sungguh. Aku melakukan segalanya seperti yang kamu rencanakan. Tapi Harvey bertindak sendiri. Dan Gabe yang menarik pedang panjang itu. Aku menjadi bersemangat dan tanganku bergerak sendiri. Siapa yang mengira dia begitu lemah sehingga aku bisa membunuhnya? Stephen dan Tamara mengangguk. Wajah mereka juga memar. Itu benar. Gabe lah yang memulainya. Tuan Muda Holt hanya membela diri, jadi itu bukan salahnya. Apakah menurutmu Justin akan peduli siapa yang melakukannya lebih dulu? Apakah kalian benar-benar berpikir dia peduli siapa yang menarik pedang lebih dulu? Apakah kalian semua mengira Longman adalah polisi? Apakah kalian pikir mereka mengikuti aturan dan bukti? Tandai kata-kataku. Brian Holt, tandai kata-kataku. Sekarang setelah Gabe meninggal, Justin dan para pengikutnya tidak akan berhenti untuk membunuhmu. Bab 1716. Dan sekarang, anggota cabang Longman Mordu sudah mulai memprotes pemerintah. Mereka menuntut untuk membawamu masuk. Karena Longman terlibat, Rahel memutuskan untuk bergandengan tangan dengan Justin. Sederhananya, jika aku tidak menyerahkanmu, Paramount akan menderita kerugian yang tak terbayangkan. Mereka juga akan membalas dendam padaku. Sudah berapa kali kukatakan padamu? Kau bisa bertarung dengan orang seperti Gabe, tapi jangan ambil nyawa mereka. Jika tidak ada kehidupan manusia yang terlibat, masalahnya bisa diselesaikan tidak peduli seberapa besar. Jika seseorang meninggal, maka akan ada masalah besar. Apa kau tidak mengerti? Harvey seharusnya yang melakukan pekerjaan kotor, namun kau melakukan semua pekerjaan untuknya. Apakah kau bodoh? Apakah kau memiliki beberapa skrup yang longgar? Denzel ingin menamparkan Brian sampai mati saat ini. Dia telah tinggal di Mordu selama bertahun-tahun. Di mana perlunya takut pada cabang Longman Mordu? Lupakan Justin, bahkan jika Oliver Bauer masih hidup, Denzel tidak akan peduli. Namun, aula para tetua adalah masalah yang terpisah sama sekali. Para tetua terdiri dari orang-orang yang tangguh dan berpengalaman. Lucas Jin sendiri harus berhati-hati saat menghadapi mereka. Dan tidak peduli seberapa kuat Denzel, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Lucas. Denzel bisa merasakan tekanan besar membebani dirinya. Rencananya untuk melemparkan korban malang ke bawah bas menjadi bumerang. Apa yang ingin dikatakan? Bagaimana perasaannya? Denzel takut kekacauan di cabang Longman Mordu akan segera berhenti karena kematian Gabe, dan mereka akan memilih pemimpin cabang baru mereka. Jika itu terjadi, itu tidak akan menguntungkan Paramount atau Lucas. Kakak Denzel, ini semua salahku. Aku bodoh. Aku terlalu sombong dan sombong.
Tapi semuanya sudah terjadi sampai saat ini. Sekarang Gabe sudah mati, tidak ada gunanya menyesali semuanya. Kamu harus menyelamatkanku. Tolong selamatkan aku. Brian berlutut di tanah. Kakak Denzel, tolong bantu aku untuk yang terakhir kalinya. Demi persaudaraan kita. Air mata Brian telah mengering. Untungnya cukup, dia cepat melarikan diri dari tempat kejadian. Kalau tidak, dia akan ditebas berkeping-keping oleh pasukan Longman. Beberapa ratus orang menunggu Brian di luar Paramount, baik secara diam-diam maupun di depan umum. Jika dia pergi keluar, dia akan segera menemui ajalnya. Menyelamatkanmu. Apa menurutmu aku bisa? Bagaimana aku harus menyelamatkanmu? Denzel menendang Brian pergi, wajahnya mengerikan. Justin memanggil seseorang ke sini. Jika kita tidak segera menyerahkanmu, mereka akan datang sendiri ke Paramount besok. Aku tidak takut pada mereka, dan aku cukup yakin kami mendekati kekuatan tempur mereka. Tapi menurutku mengorbankan ratusan saudara kita demi satu orang tidak sepadan. Longman adalah organisasi besar. Melawan cabang Longman Mordu tidak banyak, tetapi bahkan Lucas Jin sendiri harus berpikir dua kali sebelum memprovokasi keseluruhan Longman. Apakah menurutmu seorang pangeran akan menyinggung orang sebanyak ini hanya untuk orang sekalibermu? Denzel merosot kembali ke kursinya dan dengan tenang mengambil secangkir teh. Dia mulai menyesapnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Kau harus menyerahkan dirimu dengan patuh. Mungkin polisi akan membuatmu tetap hidup. Tentu saja, jika kau mati di sel penjara, maka itu adalah takdirmu. Kau tidak bisa menyalahkan orang lain untuk itu. Brian berulang kali membanting kepalanya ke tanah. Kakakku Denzel, kamu tidak bisa menyerah begitu saja padaku. Saat ini, menyerah bukanlah cara untuk pergi. Kamu tahu Longman punya koneksi dengan pemerintah. Jika aku masuk penjara sekarang, aku sama saja sudah mati. Bab 1717. Kau tidak bisa melakukan ini, dan kau tidak bisa melakukan itu. Mengapa kau tidak memberi tahuku apa yang harus dilakukan? Denzel menggonggong dengan panas. Brian terus berlutut. Tolong, kakak Denzel. Tolong bantu aku memikirkan sesuatu. Jika kamu bisa menyelamatkanku, aku akan memberimu setiap aset yang dimiliki keluarga Holt. Tidak banyak, tapi setidaknya ada jutaan dolar. Selama kamu bisa membuatku tetap hidup. Kakak Denzel, kita bersumpah saudara. Kamu tidak bisa membiarkan aku mati begitu saja. Tamara juga menunduk. Dia ada di sana selama insiden itu. Meskipun Longman tidak akan membunuhnya, dia tahu betul bahwa nasibnya bisa lebih buruk daripada kematian. Denzel menambahkan dengan tenang. Kalau tidak salah, Stephen juga pergi ke sana, bukan? Bukankah dia keponakan Justin? Mengapa tidak biarkan saja dia memohon untukmu? Brian menjawab dengan nada menghina. Dia pembohong. Kenyataannya, dia hanyalah kerabat jauh dari keluarga Walker. Dia sedang berlutut di depan rumah keluarga Walker sekarang. Mereka mungkin tidak akan membunuhnya karena dia membawa nama Walker. Tetapi bahkan jika dia mencoba membantuku, itu tidak mungkin. Denzel mengernyit. Menurut apa yang kau katakan padaku, kau seharusnya tidak bisa mengalahkan Gabe. Tetapi setelah petunjuk Harvey, kau menjadi lebih kuat dari biasanya. Dengan instruksi Harvey, kau tidak hanya terus-menerus memberikan kerusakan padanya, tetapi kau juga berhasil membunuhnya. Brian membeku. Kemudian, dia berseri-seri dengan gembira. Benar, kakak Denzel. Aku tidak bermaksud membunuh siapapun. Harvey sedang menginstruksikanku. Aku hanya melakukan apa yang dia katakan. Dia pembunuh yang sebenarnya. Denzel menyeringai. Betul sekali. Dia adalah pembunuh yang sebenarnya. Semua orang tahu kemampuanmu. Gabe biasanya akan menghajarmu habis-habisan dalam pertarungan 1 lawan 1. Tapi kali ini, Harvey menghipnotismu untuk melakukan itu. Dialah yang memulai semua ini. Dia pembunuh yang sebenarnya. Tamara dan yang lainnya kembali sadar dan dengan penuh semangat mengangguk serempak. Benar, kakak Denzel. Kita semua bisa membuktikan bahwa Tuan Muda Holt dihipnotis oleh Harvey. Bagaimana Tuan Muda Holt bisa mengalahkan Gabe dengan keahlian setengah matangnya?
Tak satu pun dari mereka peduli betapa konyolnya alasan mereka terdengar. Selama mereka bisa keluar dari masalah dan lolos dari cengkeraman kematian, mereka akan menemukan apa saja. Kakak Denzel. Saat itu, Lenny bergegas masuk dengan piala. Dia berusaha keras untuk tetap tenang dan tenang, tetapi ada sedikit ketakutan di matanya. Denzel mengangkat kepalanya, lalu menyipitkan matanya. Apa yang salah? Lenny menjawab dengan gemetar. Aku menemukan berliannya pagi ini. Kau menemukannya. Brian kembali sadar, matanya berbinar. Manajer, di mana kamu menemukan ini? Di mana bajingan Harvey itu menyembunyikannya? Mata Tamara juga cerah. Untung berlian itu ditemukan, itu awalnya miliknya. Tidak ada yang tahu di mana berlian itu berada, bahkan setelah menggali tanah sepanjang 3 kaki sehari sebelumnya. Lenny melanjutkan, dengan gemetar. Aku tidak mau menyerah kemarin. Karena tidak ada yang membawa pulang berlian itu, berarti berlian itu masih ada di aula. Jadi aku meminta seorang profesional untuk mencari berlian itu, dan ditemukan di sana. Ini dia. Saat dia berbicara, Lenny mengeluarkan tas. Gumpalan debu mengkilap ada di dalamnya. Saat Denzel melihat debu, dia tiba-tiba berdiri. Cemoohan dan kebencian tertulis di seluruh wajahnya. Apakah dia menghancurkan berlian menjadi debu halus? Pria itu adalah seorang profesional. Bab 1718. Setelah penemuan itu, Denzel berdiskusi dengan Brian dan para pengikutnya bagaimana menghadapi Harvey. Sementara itu, seorang wanita berpakaian bisnis menghentikan Harvey saat dia keluar dari rumahnya di Fragrant Hill. Dia berkata dengan sopan, "Tuan York, Tuan Walker ingin bertemu denganmu." Dia berusia sekitar 30 tahun, dengan riasan elegan dan tubuh langsing. Namun, ada aura yang agak ganas di sekelilingnya. Tuan Walker berkata bahwa dia ingin berbicara denganmu tentang apa yang terjadi kemarin. Dia berharap kamu bisa meluangkan waktu untuknya. Kemarin, Harvey terkekeh. Apakah kamu berbicara tentang insiden di Budokan Longman? Aku tidak melakukan apa-apa selain menonton sepanjang waktu. Aku tidak ada hubungannya dengan apapun bukan. Wanita itu menjawab dengan tenang. Silakan pergi, Tuan York. Tuan Walker sendiri yang memintamu. Lagi pula, tidak ada gunanya berbicara denganku tentang insiden itu. Harvey memikirkannya, lalu memutuskan untuk mengikuti wanita itu masuk ke Toyota Alphard. Mobil bisnis melaju di jalan dengan mulus dan segera tiba di Budokan Longman. Wanita itu tidak membawa Harvey ke pintu masuk. Sebaliknya, dia berjalan menuju halaman belakang Budokan itu sendiri. Halaman belakang pasti sudah direnovasi. Itu mengandung campuran khusus arsitektur klasik dan modern. Harvey memasuki kantor luas yang penuh dengan perabotan berukir yang elegan. Perabotannya sendiri berharga jutaan dolar. Di bagian terjauh dari kantor, seorang lelaki tua seperti orang bijak sedang duduk di kursi meditasi. Dia mengenakan jubah tradisional. Meskipun dia tampak halus dan cukup penuh energi, ada aura dominasi yang tak terkatakan yang menyelimuti sosoknya. Harvey menyipitkan matanya saat dia menatap satu-satunya pemimpin cabang Longman yang tersisa dari Mordu. Pria itu juga cukup menawan. Setidaknya, dia jauh lebih bijaksana dibandingkan dengan Oliver. Tetapi Harvey juga tahu bahwa pria ini tidak terlalu memedulikan Longman. Paling tidak, dia tidak tahu bahwa Harvey lah yang membunuh Oliver. Tapi ini hanya yang diharapkan. Justin menginginkan promosi selama ini, itulah sebabnya dia sangat menginginkan Oliver mati. Dia bahkan mungkin terlibat langsung dalam kematian Oliver. Dia tidak akan peduli tentang Buckwood, yang jaraknya ribuan mil, atau orang yang membunuh Oliver. Dari perspektif ini, Rahel mungkin satu-satunya yang memiliki rasa kemanusiaan di antara semua cabang Longman Mordu. Wanita yang memimpin Harvey saat ini mengumumkan kehadiran mereka. Tuan Walker, dia ada di sini. Justin berhenti bermeditasi dan berdiri. Dia menatap Harvey dengan mata menyipit. Kau pasti Harvey. Kau benar-benar pria. Putriku memberi tauku tentang semua yang kau lakukan di Paramount. Kau benar-benar pahlawan. Harvey tersenyum.
Kamu terlalu baik, wakil pemimpin cabang Walker. Harvey sengaja memanggilnya wakil pemimpin cabang dengan wajah datar. Mata Justin sedikit berbinar. Dia kemudian memberi isyarat kepada Harvey untuk duduk. Seorang pemuda dengan keterampilan seperti itu, namun tanpa kesombongan dan mau melawan arus. Harus kuakui, kau cukup hebat. Meskipun putriku jauh di atas yang lain, dia masih tidak bisa membandingkan dirinya denganmu. Terima kasih atas pujianmu, kata Harvey, tidak ingin memberikan jawaban langsung. Meskipun Harvey berterima kasih kepada Justin, wajahnya menunjukkan sedikit emosi. Harvey menerima pujian Justin dengan tenang, tetapi dia bisa merasakan bahwa Justin tidak benar-benar memujinya. Di sisi lain, gerakan Justin menunjukkan bahwa dia memandang rendah Harvey dengan pandangan menghakimi. Bab 1719. Kudengar kau dari Bakwood, saudara York. Dari mana tuanmu berasal, jika aku boleh bertanya? Justin menatap Harvey dengan tatapan aneh. Apakah kau keturunan Wing Chun, atau apakah kau keturunan Hong Ken? Bagi Justin, ini hanyalah dua bidang seni bela diri yang memiliki profesional sejati di dalam Bakwood. Tidak juga. Harvey tidak menunjukkan emosi. Dia telah mempelajari taktik pembunuh dan gerakan ofensif dari ratusan sekolah lain, dan dia tidak mengikuti jenis seni bela diri tertentu. Kau tidak sekolah sama sekali. Kau mempelajari semuanya sendiri. Justin membeku, lalu tertawa terbahak-bahak. Apakah kau sampai ke titik ini hanya dengan belajar dengan santai? Kau pasti benar-benar jenius. Ya, aku telah belajar dari ratusan sekolah sekarang. Harvey menatap Justin dengan acuh tak acuh. Jika kamu harus bertanya bagaimana aku mempelajari semua yang aku tahu, aku membeli banyak teks rahasia secara online. Aku akan mengirimkan satu set jika kamu mau. Apakah begitu? Harvey sepertinya mengatakan yang sebenarnya, jadi Justin tidak mendesak lebih jauh. Kau tidak hanya sangat terampil, tetapi kau juga memiliki penampilan yang cukup mengesankan. Putriku bertaruh 1,5 juta dolar, tetapi kau bahkan tidak peduli dengan uangnya. Kau pasti berasal dari keluarga kaya. Kau dari keluarga mana, kalau boleh tahu? Mungkin aku mengenal orang tuamu. Aku memang berasal dari keluarga kelas atas. Wajah poker Harvey tetap diam seperti biasa. Tapi keluargaku sudah berantakan, menghilang begitu saja. Saat ini aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri, dan tidak ada yang mendukungku. Yang disebut penampilan mengesankan mungkin hanya masa laluku yang menghantuiku. Baiklah, wakil pemimpin cabang Walker. Apa gunanya kamu menginterogasiku? Apakah kamu mencoba menjadikanku menantumu? Tapi kamu seharusnya sudah menyadarinya sekarang. Aku hanya bermain-main dengan Lady Walker. Gairah di wajah Justin telah menghilang sedikit. Setelah memastikan latar belakang dan kemampuan Harvey, dia tidak lagi tertarik pada Harvey. Seorang pria tanpa sekolah terkemuka dan latar belakang yang luar biasa, hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk mengumpulkan keterampilannya sedikit demi sedikit, kita hanya ditakdirkan untuk menjadi petarung biasa di mata Justin. Sekarang setelah dia menebak identitas Harvey, dia memberi isyarat. Seorang pria berjubah lalu masuk, membawa koper besar. Buka. Perintah Justin. Berbagai uang kertas hijau ada di dalamnya, menyilaukan mata. Harvey menatap uang itu dengan mata menyipit. Wakil pemimpin cabang Walker. Apa artinya ini? Justin berjalan ke depan dan mengambil setumpuk catatan untuk dibolak-balik. Ada jutaan dolar uang tunai dalam kasus ini. Tentu saja, ini hanya deposit. Ketika pekerjaan selesai, aku akan memberimu 15 juta dolar lagi. Mata Harvey menyipit. Dikatakan bahwa tidak ada imbalan jika tugas itu tidak pantas untuk itu. Mengapa kamu memberiku semua uang ini, jika aku boleh bertanya? Justin mencondongkan tubuhnya ke depan dan berkata dengan tenang. Permintaanku sederhana. Karena kau, salah satu orang terbaikku, Gabe Bowie, terbunuh kemarin. Ini akan menghentikanku berurusan dengan Rahel. Aku ingin kau bertarung di atas ring untukku. Apakah kau menang atau kalah, 15 juta dolar akan tetap menjadi milikmu.
Tapi jika kau bisa menang melawan Rahel, aku akan memberimu 15 juta lagi. Bagaimana kedengarannya? Harvey membeku melihat ekspresi tekad Justin. Kemudian, seringai penuh harap menghiasi bibirnya. Bab 1720. Seperti yang diharapkan, Justin hanya peduli pada apa yang bisa menguntungkannya. Gabe adalah salah satu orang terbaiknya, tapi dia tidak pernah berpikir untuk membalaskan dendam Gabe. Sebaliknya, dia mencari Harvey untuk membuka jalan baginya. Secara alami, Justin tahu persis apa yang terjadi sehari sebelumnya. Dikombinasikan dengan insiden di Paramount, dia memiliki gagasan yang jelas tentang nilai Harvey. Dia percaya bahwa jika dia memberi Harvey uang tunai 15 juta dolar, Harvey akan rela menjadi pejuangnya. Ada uang, dan ada juga kesempatan untuk menjadi terkenal. Begitu kau menjatuhkan Rahel untukku, kau juga akan memiliki koneksi dengan cabang Longman Mordu. Aku bahkan mungkin bisa membawamu ke cabang. Aku akan memberimu posisi tinggi. Kau dijamin menikmati kekayaan dan memuliakan seluruh hidupmu. Aku akan memberimu dukunganku juga. Di masa depan, kau bisa melakukan apa saja sesukamu di Mordu. Tapi aku ingin kau melakukan persis seperti yang aku katakan. Ingat, kau hanya diizinkan untuk mengikuti perintahku. Harvey ingin bangkit setelah mendengar ucapan Justin yang tegas, tapi dia tetap duduk sambil tersenyum pelan. Tatapan Harvey ke arah Justin tidak lagi tabah. Matanya main-main. Kamu sama sekali tidak terlihat seperti pria yang hidup di dunia bawah. Kamu seperti seorang pengusaha yang mengetik badai di kalkulatormu. Kata Harvey sambil menyeringai. Wanita dengan riasan elegan sedikit mengernyit. Dia merasa Harvey tidak menghormati Justin. Gabe adalah saudara dari jenderal besarku, Eugene. Eugene masih berlatih di pegunungan terpencil. Jika dia tahu bahwa saudaranya meninggal di tangan seseorang, dia pasti akan membalas dendam. Kata Justin, merindukan sarkasme Harvey. Tentu saja, aku hanya perlu kata-kataku untuk memberitahunya bagaimana saudaranya meninggal. Lagi pula, semua orang melihat Brian membunuh Gabe. Namun, Denzel mengatakan bahwa kau menghipnotis Brian untuk membunuh Gabe. Aku tidak tahu persis apa kebenarannya, tetapi orang sepertiku mempercayai orang-orangku. Aku pribadi akan berurusan dengan Eugene juga. Saat dia berbicara, Justin berdiri dan berjalan menuju Harvey. Dia menepuk bahu Harvey. Yakinlah, Harvey. Jika kau bekerja untukku, aku jamin kau akan mendapatkan otoritas, latar belakang yang kuat, kekayaan, dan dukungan melebihi ukuran apapun. Dan jika kau menyukai Kate, aku tidak akan mengatakan bahwa kau tidak memiliki kesempatan sama sekali. Justin mencoba menggoda Harvey dengan umpan lain. Paling tidak, kau akan mendapat izin dariku. Perilaku Justin benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia tampak seperti orang yang menangkap aset yang sangat berguna. Dia memperlakukan Harvey dengan penuh perhatian dan kesabaran seolah-olah dia adalah paman Harvey yang sebenarnya. Wakil pemimpin cabang Walker, kita semua orang dewasa di sini. Tidak perlu bertele-tele. Tiba-tiba, wajah Harvey menjadi dingin. Hilang sudah pertunjukan main-mainnya sebelumnya. Dia menggeliat dan berbalik untuk melihat langit keluar jendela. Awan gelap menutupi langit, seolah-olah akan turun hujan. Pemandangan itu menekan perasaan Harvey yang sebenarnya. Harvey berkata dengan tenang. Nomor 1, kau memintaku bertarung untukmu di atas ring. Kau tidak memandangku. Kau hanya berpikir aku melawan Rahel di tempat Gabe. Bahkan jika aku mati, kau tidak akan menderita kerugian apapun. Pada saat yang sama, kau dapat mengklaim bahwa kau membalas dendam untuk Eugene dan mendapatkan kesetiaannya yang abadi.